Shalom, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Harmoni Injil kembali menyapa Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun berada. Kami percaya semuanya kita dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita, dan jiwa kita benar-benar rindu datang di pagi hari ini menyapa Tuhan dan bersyukur kepada Allah atas segala kasih dan kebaikan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan renungan kita, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kasih, kemurahan-Mu, lawatan, kesempatan yang begitu baik yang Kau berikan bagi kami. Hati kami begitu bersyukur ya Tuhan atas segala apa yang Kau limpahkan bagi kami. Hingga pada kesempatan pagi hari ini kami boleh menikmati udara yang begitu segar. Bahkan kami boleh menghembuskan nafas kami, menghirup udara yang luar biasa, indah segarnya suasana pagi ini. Nah saat ini Tuhan, hati kami rindu datang kepadamu berdoa, menikmati renungan bersama Harmoni Injil. Berkati Bapak Ibu Saudara kami yang mendengar dengan sukacita, belum menyambut kebenaran firman Tuhan. Bahkan Tuhan, Kau berikan kami hikmat, kebijaksanaan, akal budi untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarnya. Bekerja, berkaryalah Engkau bagi kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema renungan kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu damai sejahteranya tersedia bagiku. Damai sejahteranya tersedia bagiku. Mari kita ambil Alkitab kita, karena kita akan baca kebenaran firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Bapak, Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak sekali orang berpikir bahwa damai sejahtera dapat diperoleh ketika memiliki harta yang melimpah, kekayaan yang melimpah, jabatan, kedudukan yang tinggi, meraih kesuksesan dalam kehidupan. Sehingga kita seringkali dengan sedemikian rupa agar harapan untuk merasakan damai sejahtera itu benar-benar terwujud. Seringkali dari antara kita berpikir, kalau punya uang yang banyak, berkecukupan, atau mungkin berkelimpahan bahkan, apa saja yang diinginkan pasti akan terlaksana. Apa saja yang dibutuhkan segera terkabul. Lalu kebanyakan daripada kita pergi berlibur, menghibur di ke tempat-tempat hiburan malam, hangout, sampai pagi begadang. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Keinginan hati ingin menghilangkan stres, menghibur hati, pikiran. Ya, Bapak Ibu, mungkin saja di tempat itu kita boleh tertawa, kita mungkin boleh tersenyum, bahkan tertawa lepas di sana sepanjang malam hingga pagi. Tapi bukan berarti kita, Bapak Ibu Saudara, mendapatkan damai itu tadi, damai sejahtera itu tadi yang sejati. Tempat-tempat hiburan, tempat-tempat yang menyenangkan hati pikiranmu, yang sesaat, yang ditawarkan oleh dunia, di mana dari antara kita orang-orang Kristen terjerat di dalamnya, masuk di dalamnya,
Yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di manakah kita menemukan damai sejahtera yang sejati itu? Tidak ada yang lain selain hanya di dalam Yesus Kristus. Yes, amin. Hanya di dalam Yesus, dan ada tempat yang lain. Dunia boleh saja menjanjikan apapun, tempat-tempat yang indah di dunia Bapak Ibu Saudara bisa saja memberikanmu tawa yang lepas, kebahagiaan sesaat. Hal itu semua berujung kepada kebinasaan yang kekal. Bila saat kita sudah mulai kehilangan damai sejahtera Tuhan dan merasakan kehampaan hidup, itu tandanya Bapak Ibu Saudara sedang jauh dari sumber damai itu. Sumber damai yang sejati tadi, yaitu Yesus Kristus. Yang menjadi kunci utama agar kita menikmati damai Tuhan, damai sejahtera itu adalah selalu tinggal dalam hadirat-Nya. Katakan amin. Katakan bahwa aku mau selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Hidup dalam ketaatan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, serta menyediakan waktu untuk merenungkan firman-Nya, seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Mungkin kapanpun, di waktu kapanpun Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman ini, renungkan. Maka kasih Tuhan akan selalu mengalir, memenuhi hati kita. Katakan amin. Firman Tuhan dengan perintah, namun juga janji-janji Tuhan itu nyata, iya dan amin dalam hidup kita. Setiap perintah Tuhan bukanlah suatu beban yang kita merasa mengekang hidup kita, mengatur hidup kita sedemikian dengan ketat, sehingga kita tidak dapat bebas, yang seperti banyak orang Kristen harapkan, inginkan. Kembali kepada kita Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pilihan tetap ada pada engkau, hei Bapak. Pilihan tetap ada pada engkau, hei ibu. Hei kaum pemuda, remaja, siapapun kita yang mendengarkan renungan ini, pilihan kembali kepada kita. Dia memberikan, Yesus memberikan kehendak bebas kepada kita untuk boleh memilih. Memang bukanlah pekerjaan yang mudah untuk menjadi seorang yang taat. Karena apa? Karena daging kita akan terasa sakit. Dalam Matius 26 ayat 1, Bapak Saudara berkata, roh memang penurut tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Namun satu hal yang harus kita ketahui, damai sejahtera tersedia bagi engkau. Katakan yes, amin. Ya, ketika engkau memilih pilihan yang tepat tadi, bagi orang-orang yang setia, orang-orang yang taat kepada Tuhan, tersedia damainya tadi. Damai yang sejati tadi, bukan yang sesaat, yang membawa kepada kebinasaan yang kekal, tapi kepada keselamatan yang kekal. Ketika kita diberikan kebebasan, bukan berarti kita bebas untuk masuk ke sana kemari seperti tong sampah. Bebas masuk, yang baik, yang buruk, yang kotor, yang busuk, masuk saja Bapak Saudara terkasih. Jangan seperti itu. Jangan suam-suam kuku. Kita sudah tahu firman Tuhan ya dan amin, berkuasa. Kenapa kita tidak mengikuti? Jangan kita beralasan bahwa kita adalah daging, kita lemah. Harus kita ingat apa yang menjadi hadiah bagi kita ketika kita taat, setia. Yaitu tadi apa? Damai, sejahtera yang sejati, dan kekekalan. Hidup yang kekal, bukan maut. Itu menjadi bagian kita. Jika ingin damai sejahtera Tuhan,
taat dan setia. Jangan membawa dirimu kepada tempat-tempat yang merusak pikiranmu nantinya. Mungkin engkau tertawa, waktu itu saja bahagia, tapi dampaknya ke depan engkau tidak mengetahui, karena itu kebahagiaan yang sesaat, tapi dosanya sudah jelas. Ketika engkau meninggalkan persekutuan oleh karena hiburan, engkau melupakan Tuhan di sana. Damai Tuhan tersedia bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajari kami bahwa damai yang sejati hanya kami temukan di dalam Engkau. Bisa saja kami terhibur, kami tertawa lepas ketika kami pergi ke tempat hiburan. Kami menyenangkan pikiran kami. Kami memiliki harta yang berlimpah, memiliki pekerjaan yang bagus. Kami lupa dan meninggalkan Engkau. Dan kami tidak sadar bahwa semua itu hanya sesaat dan membawa kami kepada maut yang kekal, kebinasaan yang kekal. Hari ini kami mau belajar. Kami mau mendapatkan damai Tuhan yang sejati itu. Dan kami ingin hidup di dalam kehidupan yang kekal nantinya. Nama kami ingin tercatat dalam buku kehidupan. Ajar kami Tuhan, berikan kami hikmat dan pengertian untuk dapat melakukan semuanya itu. Kami hidup seturut dengan kemauan, kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan saat anak-anak Tuhan beraktivitas, memulai aktivitas segala pekerjaan apapun yang kami lakukan, Tuhan bekerja, Tuhan berkati, Tuhan yang berkarya berlipat kali ganda. Yang mencari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ada dalam bangku sekolah, perkuliahan, Tuhan berikan hikmat, kepintaran, akal budi. Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa, kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami, agar kami layak menerima setiap berkat-berkat Tuhan. Rencana yang indah yang telah Tuhan rancangkan, yang telah Tuhan sediakan untuk boleh kami nikmati, untuk boleh kami lihat di hari-hari yang akan kami lalui. Maka terpuji nama Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.